Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita boleh ikut ibadah minggu walaupun di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Vikar Nanda Prasetyo. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama masuk dalam ibadah. Jemaat dipersilakan berdiri dan kita akan pujikan kidung jemaat nomor 19 bait 1 dan 2. Tuhanku Yesus. Pada hari Minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk beribadah dan menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Oleh karena itu, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, adapun tema ibadah pada pagi hari ini diambil dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ayat tersebut berisikan bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hal ini Paulus sampaikan karena jemaat sedang menghadapi masalah yang luar biasa, menghadapi ajaran sesat, menghadapi kemerosotan moral dan spiritual. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam menghayati ibadah kita pada pagi hari ini sebagai keluarga orang percaya, kita diajak untuk tetap setia di dalam Kristus Yesus ketika kita mengalami berbagai tantangan ataupun masalah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan kidung jemaat nomor 453. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Betapa kita susah
Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua nampak jelas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari kita datang, membuka diri kita, membuka kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Mari kita lantunkan doa kita lantunkan doa pengakuan kita lantunkan doa pengampunan kita kepada Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 467. Kita pujikan dengan penuh kerendahan hati kita sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Kita pujikan Kidung Jemaat 467 bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita sambut berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita terima berita anugerah ini dengan penuh sukacita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama dan yang kedua. Puji
Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang pada saat ini akan dilayankan oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 12. Namun sebelum kita membaca serta menggumuli firman Tuhan, kita akan memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada hari ini Tuhan perkenankan kami untuk bersama-sama membuka dan membaca serta menggumuli firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan atas kami, agar kami semua boleh Engkau mampukan untuk menerima dan mengerti setiap kata dan kalimat yang akan kami dengar. Terlebih kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon kepadamu agar Engkau menuntun dan sertai Bapak Nanda Prasetyo, yang akan menyalurkan berkat bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus tetap menyertai setiap pribadi yang melihat dan mendengar, sehingga apa yang boleh terjadi pada hari ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Haleluya. Amin. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang ke-12. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Kita Kuat, Kita Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam proses lewat serangkaian ujian yang mungkin terasa sangat perih, itu bukan ditujukan untuk menyiksa diri kita, bukan ditujukan untuk merugikan diri kita, tetapi itu diperlukan untuk memurnikan iman kita. Seperti halnya emas diproses hingga menjadi emas yang murni, emas yang berharga. Iman kita pun terkadang harus terlebih dahulu melalui proses pemurnian, yang bisa jadi sakitnya bagai dibakar api dengan suhu yang sangat tinggi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain itu seperti halnya pengujian kemurnian emas, iman kita pun akan kelihatan kemurniannya kalau bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah atau persoalan yang terjadi dalam hidup ini. Segala pergumulan dalam hidup kita itu bisa dijadikan sebuah tolak ukur sampai di mana tingkat keimanan kita pada saat ini. Mungkin sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin kita mengaku beriman jika menghadapi masalah kecil saja sudah rasanya kalang kabut? Menghadapi masalah kecil saja rasanya sudah ragu, sudah bimbang, sudah khawatir, cemas, dan bahkan bisa saja menyerah. Bagaimana bisa kita mengaku percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita masih hidup penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan rasa keputusasaan? Saya mengambil contoh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali perjalanan Tuhan Yesus bersama para muridnya. Ketika sedang diterjang oleh angin ribut di tengah danau. Angin ribut adalah masalah yang dihadapi oleh para murid. Namun cara murid menghadapi masalah itu tentu akan menjadi masalah yang baru lagi. Sebab bagaimana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebab selain angin yang ribut, mereka pun, para murid pun juga ikut ribut, ikut kalang kabut. Tampak sekali ketakutan para murid, sampai-sampai mereka tiba pada kesimpulan bahwa mereka akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau seandainya perahu yang mereka tumpangi itu memang harus tenggelam, tenggelamnya pun bukan karena angin ribut itu, tetapi tenggelamnya perahu tersebut karena keributan yang disebabkan oleh orang-orang yang ada di dalam perahu itu. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan menuju kesimpulan pada sebuah kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama halnya dengan situasi saat ini, situasi yang kita hadapi bersama-sama. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu adalah sebuah masalah. Namun, respon terhadap masalah bisa menimbulkan masalah-masalah yang lebih parah daripada COVID-19 itu sendiri. Yaitu ketika kita justru menjadi ribut dan gaduh sendiri, satu dengan yang lainnya saling menyalahkan kebijakan pemerintah, mencari kebenaran diri sendiri, saling membela diri sendiri, bukannya bersatu untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, tetapi justru malah semakin memperparah persoalan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebab jika itu terjadi, bisa-bisa perahu yang namanya Indonesia ini akan tenggelam. Bukan karena badai COVID-19, tetapi akan tenggelam oleh karena keributan orang-orang yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
segala masalah akan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kehidupan Kristen mula-mula. Sejak kekristenan lahir, penderitaan sudah terjadi. Penderitaan sudah dialami oleh orang percaya. Misalnya ketika Nero berkuasa. Nero adalah raja ke-6 Roma. Ia memerintah selama 15 tahun dan ia dikenal dengan orang yang sangat jahat. Orang yang memiliki kekejaman yang luar biasa. Orang banyak mengatakan bahwa Nero memerintahkan agar Roma dibakar kemudian menyalahkannya kepada orang-orang Kristen untuk mengalihkan kemarahan penduduk Roma dari dirinya sendiri. Ada orang lain yang mengatakan bahwa ia tidak berada di Roma pada saat kebakaran tersebut. Faktanya, orang-orang Kristen pada saat itu disalahkan atas kebakaran yang terjadi selama 9 hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama itu pemburuan atas orang-orang Kristen mulai meningkat serta menjadi penganiayaan yang mengerikan dan terus berlangsung selama sisa pemerintahan Nero. Tindakan barbar terhadap orang Kristen menjadi lebih buruk daripada yang dialami sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jauh sebelum Nero berkuasa, kita akan mundur. Jauh sebelum Nero berkuasa, para pengikut Yesus sudah mengalami yang namanya sebuah penderitaan. Setelah kebangkitan Kristus, keberadaan mereka diawasi dan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Demikian setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apakah pengikut Yesus berhenti mengalami sebuah penderitaan? Tidak. Seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, para murid datang ke Yerusalem seperti yang ditetapkan oleh guru mereka. Itu berarti bahwa mereka masuk ke tengah-tengah musuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Yerusalem mereka naik ke ruang atas dan menumpang di sana. Keberadaan mereka tidak ingin diketahui. Dari sinilah nampak bahwa mereka masih mempunyai rasa takut, masih mempunyai rasa khawatir dalam diri mereka kepada orang-orang Yahudi. Mereka hidup dalam sebuah tekanan. Saat itu adalah saat kesusahan dan bahaya bagi murid-murid Yesus. Bahkan mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada zaman itu, kalau dalam bacaan kita pada saat ini, pada masa Petrus, menjadi orang Kristen, pada saat itu sama sekali tidak mudah. Ada banyak tekanan, ada banyak ancaman yang sewaktu-waktu bisa menghilangkan nyawa mereka. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisa menghilangkan nyawa mereka. Sehubungan dengan hal itu, Petrus merasa perlu bahwa untuk mengingatkan akan manfaat dari tekanan atau penderitaan yang mereka sama-sama alami, supaya orang-orang percaya dapat menangkap esensi dari semua itu. Petrus memulainya dengan ayat yang mengingatkan esensi hidup dalam Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 3-4.
Sebuah hidup yang penuh dengan pengharapan di mana kita bisa menerima sebuah keselamatan yang kekal. Itu disediakan lewat Yesus Kristus. Petrus mengingatkan agar jemaat tetap kuat, tidak kehilangan sukacita ketika menghadapi bermacam-macam masalah. Oleh karena itu, Petrus berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Pertanyaannya adalah, apa maksudnya ini? Mengapa kita harus bergembira di tengah-tengah berbagai-bagai pencobaan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa maksudnya? Penjelasannya adalah di ayat berikutnya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikanlah bagaimana Petrus membandingkan proses pemurnian iman dengan proses pemurnian emas. Seperti yang kita ketahui, proses pemurnian emas itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Prosesnya perlu dibakar berkali-kali hingga akhirnya menjadi emas murni. Kemudian ditempa berkali-kali, digosok berkali-kali hingga menjadi sebuah perhiasan emas yang begitu cantik, yang begitu berharga. Banyak prosesnya dan prosesnya itu keras. Jika emas saja bisa bernilai tinggi setelah dimurnikan, bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa tinggi nilainya jika iman kita yang dimurnikan. Iman jelas jauh lebih berharga daripada emas. Karena emas adalah benda fana, benda yang tidak kekal sementara. Sedangkan iman akan membawa kita ke dalam keselamatan jiwa yang kekal sifatnya. Oleh karena itu, betapa tinggi nilainya, betapa berharganya ketika iman kita dimurnikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pesan yang disampaikan Petrus melalui suratnya ini adalah pengalamannya selama secara langsung mengikuti Yesus. Secara langsung, melihat secara langsung persekutuannya yang akrab dengan Tuhan Yesus selama bertahun-tahun melandasi ingatannya kembali akan kematian dan kebangkitan Yesus. Secara tidak langsung Petrus tampaknya juga menunjuk kepada penampakan diri Yesus kepada Petrus di Galilea setelah kebangkitan itu. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang Petrus sampaikan dalam suratnya ini, yang kita baca pada hari ini, bukanlah perkataan yang mengada-ngada. Perkataan itu benar adanya. Hidup orang percaya itu bisa menderita, itu memang benar. Hidup orang percaya itu banyak masalah, itu memang benar. Tetapi semua bertujuan untuk memurnikan iman kita. Dan itu benar adanya. Karena Petrus pernah mengalaminya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan pesan Petrus yang menguatkan jemaat di masa itu agar tidak goyah ketika menghadapi penderitaan sangat relevan sekali pada kehidupan kita pada saat ini.
Apa yang kita alami hari-hari ini pun tidak mudah. Ada banyak ancaman, ada banyak masalah, termasuk masalah pandemik COVID-19 ini. Belum lagi ditambah masalah keluarga, belum lagi masalah pekerjaan yang terhambat karena wabah ini. Yang harus LDR, kalau dulu itu long distance relationship, kalau sekarang itu LDR lockdown relationship. Harus beribadah di rumah masing-masing. Yang biasanya pada saat-saat ini libur berkumpul bersama keluarga harus terhalang, dan itu pasti membuat tekanan dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belum lagi berbagai bentuk godaan dari berbagai arah yang setiap saat bisa meluluh lantahkan iman kita. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau dipikir-pikir setiap hari dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita berhadapan dengan berbagai ujian. Setiap hari berhadapan dengan berbagai ujian yang sangat tepat untuk dijadikan tolak ukur kemurnian iman kita. Bagaimana sikap dan reaksi kita menghadapi sebuah permasalahan akan menjadi ukuran sampai di mana iman kita terhadap Tuhan. Pencobaan yang sedang kita alami bisa sangat menyakitkan, bahkan membuat kita menderita. Tapi itu sanggup membangkitkan pengharapan dan ketekunan kita, serta melatih iman kita agar lebih kuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, proses pembakaran iman kita akan mampu melepaskan segala kotoran yang melekat pada iman kita. Sehingga akhirnya kita bisa memiliki sebentuk iman yang murni. Iman yang sangat berharga, seperti emas murni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman kita adalah iman yang mahal, bukan iman yang murah. Semua itu bertujuan untuk kebaikan kita. Kita dipersiapkan agar layak menerima segala janji Tuhan yang sudah dipersiapkan atau disediakan oleh Tuhan bagi kita. Tentu kita perlu memeriksa terlebih dahulu apakah kita memang tengah menghadapi pencobaan atau mengalami masalah karena kesalahan kita sendiri melanggar ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi jika kita sudah serius untuk tinggal di dalam Tuhan, kita sudah serius untuk hidup benar, tapi masih ada saja masalah yang terjadi, masih banyak saja pergumulan, bertahanlah. Marilah kita bertahan bersama-sama. Jangan pertanyakan, Tuhan di mana Engkau ketika kami mendapat masalah? Jangan pertanyakan, Tuhan mengapa Engkau memberikan masalah ini kepada kami? Bertahanlah, bahkan bersyukurlah. Sebab itu bertujuan untuk memurnikan iman kita. Pada saatnya nanti kita akan senantiasa berterima kasih dengan penuh sukacita kepada Tuhan karena sudah diizinkan menempuh proses pemurnian yang begitu luar biasa. Pemurnian yang tidak saja berguna bagi hidup saat ini, tetapi juga bagi kehidupan yang akan datang. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan
menggunakan Kidung Jemaat nomor 417, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu, Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli yang dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat ini marilah kita menyatukan hati kita menyatukan pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Keberadaan kami ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami ingin berdoa bagi jemaat kami yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya dapat dilakukan dengan baik dan penuh rasa syukur. Tak lupa kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami juga ingin berdoa bagi pelayan gereja-Mu di GKJW Jemaat Jember ini, terlebih juga di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami lakukan ataupun kami rencanakan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di gereja ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga kami berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi
hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu. Kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan selalu kepada mereka semua. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang ditempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan Kau berikan yang terbaik yang dibutuhkannya. Berkati juga saudara kami yang sudah memasuki usia tua ya Tuhan. Kami mohon Kau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh dengan sukacita. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka semakin kuat, semakin teguh dan berakar di dalam Engkau. Dan iman serta kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami, generasi muda. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahannya, mulai dari yang tertinggi hingga yang berada pada pelosok-pelosok desa. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Berkati program pemerintah dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Biarlah semuanya bisa menghentikan virus ini dari negara kami. Berkati kami sebagai warga negara. Biarlah kebijaksanaan senantiasa berada bersama dengan kami. Menjadi manusia yang baik, membantu pemerintah untuk menghentikan masalah ini. Kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan yang berada di garda depan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani kami. Tuhan, berkati, beri kekuatan, beri kesehatan dan semangat, sehingga tidak ada kata menyerah, tidak ada kata terserah. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dan akan dilayankan oleh salah satu majelis jemaat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat ini, kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan syukur bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Maleakhi 3 ayat 10 yang demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Untuk mengiringi persembahan syukur kita pada saat ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu atas penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam kami bersama-sama membangun persekutuan di dalam peribadatan pada saat ini, dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar dan selamat. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada saat ini, boleh semakin memberkati hidup dan kehidupan kami, semakin menguatkan iman kami, lebih-lebih kami dimampukan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkat Tuhan sungguh melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini kami haturkan persembahan syukur kami ini. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga persembahan kami boleh layak di hadirat-Mu dan dapat berguna untuk pekerjaan pelayanan di Gereja Kristen Jawa Wetan Jemaat Jember. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Berilah hikmat-Mu agar dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami yang kami landaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang marilah kita menjalani kehidupan ini senantiasa menjadi saksi-saksi Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 445. Kita pujikan bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera-Nya di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah online kita pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, jadilah kuat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.